Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul pada tempat yang sangat sederhana ini dengan tujuan dan maksud tiada lain dan tiada bukan, sama-sama kita ikuti acara prosesi penyerahan kunci rumah layak huni BMU WPU 0 atau 104 atau 104 untuk keluarga Bapak Muhammad Yusuf di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wijbesam, Kabupaten Benar Meriah. Selanjutnya selawat dan salam marilah kita aturkan, kita selawatkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat beliau sekalian. Ta'zim wa ikraman yang kita muliakan bersama Ayahanda Tunku Haji Muhammad Yusuf Awahab atau Ayah Subjinin, yang beliau selaku pembina sekaligus imam besar dan sekaligus penggagas program pendirian gerakan BMU Peduli. Beliau memohon maaf atas keotoran berhalangan hadir karena ada acara mendadak, yaitu ada kunjungan PJ Gubernur Aceh ke Wirin. Beliau diminta untuk mendampingi, beliau berhalangan hadir pada hari yang berbahagia ini. Beliau menitip salam kepada kita semua dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kita muliakan, yang kita hormati para alim ulama, guru-guru, pimpinan daya, pimpinan balai pengajian yang sudah berhadir atau yang ada di sekitar atau yang ada di tempat ini. Selanjutnya yang kita hormati Ketua Umum BEM Pusat Abia Jeniak, yang insyaallah saat lagi akan hadir di tengah-tengah kita bersama. Selanjutnya yang terhormat Bapak Riji Kampung dan seluruh perangkat pemerintahan Kampung Simpang Balik, dan juga yang terhormat Bapak Sekdes, Ketua Tuha 4, Tuha 8, dan seluruh unsur pemerintahan kampung, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi pandai, ketua para pemuda, pemudi, dan seluruh hadirin, wabil khusus pengurus Dewan Pimpinan Daerah Barisan Muda Umat Kabupaten Benar Meriah yang telah bersedia bertanggung jawab
untuk pelaksanaan pembangunan rumah yang hari ini kita serahkan. Karena tanpa ada yang bertanggung jawab untuk mengurus pembangunan rumah di lapangan, maka program BEM Pusat peduli terhadap pembangunan rumah duafa atau rumah layak huni tidak akan terlaksana dengan baik. Karena tidak mungkin kami di pusat atau di Jenin mengontrol material pembangunannya, kebutuhan material pasti akan terkendala. Maka dalam aturan BMU sudah baku setiap pembangunan rumah dimanapun tanpa ada pengurus tidak akan terlaksana. Maka kami mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang sangat kepada seluruh pengurus DPD BMU Benar Meriah dan DPW BMU Kecamatan Wilayah Pusat yang sudi kiranya telah membantu dan telah menjadi relawan untuk pelaksanaan pembangunan rumah ini. Karena dalam BMU tidak ada yang digaji, anak honor, anak jerih. Untuk yang jak kamu pengawai ini kamu punang belak anak. Hanya nak dijual orang dona mi anak-anak yang mana. Yang dari BMU ada. Moya urunnya alhamdulillah sepakat para donatur BMU kaji cok peng OP operasional minyak medau kamu dari DPP jejak dia pakai kebutuhan untuk transportasi bom minyak medau dan sebagainya. Mengawal itu minyak medau pada bohorau itu. Mengawal pergerakan BMU nak pernah lenduan habis minyak Honda bayar terbajak tinjau rumah BMU. Bayar telefon ngon. Kabel telung belum minyak sehat. Telung mon minyak matau minyak Honda habis minyak pada. Nak pernah menang kejadian. Tapi alhamdulillah beranya dengan berkembangnya waktu dan dengan keperhatiannya dan daripada donatur-donatur BMU sepakat BMU dan dengan donatur untuk dialokasikan dana untuk kebutuhan transportasi atau OP dalam perjalanan kami ke sini. Menyabu yang kaitan gong lainnya le pengurus BMU nya. Kita modal saya buka siap melakukan daun kedua. Itu bagus. Kau tangga yang bu, elisa yang tu lehu kau tan karena pada salat zuhur siang nantinya kita ada punya rumah masa 05 di kota Dagengan di sana berdekatan dengan kota Dagengan. Jadi sekalian hari ini kita berangkat ke sini kenapa? Pagi karena pada zuhur atau siang nantinya ada penyerahan rumah yang kedua yaitu di kecamatan apa namanya? Pegasing, yaitu di kota Dagengan atau Wajah Dengar. Dan juga ucapan sangat terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ada di sini yang ikut berhadir atau tidak berhadir tapi ikut serta mensukseskan pembangunan rumah dan mendukung apakah secara materi atau sumbangsih lainnya. Dan ulun tuan selaku Sekjen BEM Pusat hadirin pada hari yang berbahagia ini didampingi oleh sahabat itu dari pengurus gerakan BEMU Peduli yang menangani mulai penggalangan donasi sampai pembangunan rumah itu ditangani oleh gerakan BEMU Peduli. Karena BMU organisasi yang legal standingnya hukumnya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Di bawah BMU ada lembaga
dua lembaga otonom, yaitu Gerakan BEMU Peduli yang diketuai oleh Bapak Murtala SD. Beliau tidak dapat berhadir karena beliau ada istrinya sakit, berobat ke Banda Aceh. InsyaAllah hari ini operasi, semoga lancar operasinya. Dan ada didampingi oleh bendahara gerakan BEMU Peduli yang hadir, yaitu Bapak Fitri Hadi Ashud. Dan juga saya didampingi oleh teman guru, yaitu Tengku Habibi. Nanti mana Talung jenis. Dan juga ada tim setia dari awal pergerakan sampai hari ini, walaupun melalang buana, itu kamu hoi Pak Wangu. Demikian yang dapat Tuhan sampaikan. Sebelum guru bertanya atau sambutan demi sambutan Pak tahu dekat. Oh, kapan dia? Sambutan. Ya. Pak Reju kapasti. Sebelum Pak Reju tahu nampak lah. Muspika hana dia lah. Muspika ada kejim tu. Agak tepi betul lagi asal makmur. Awal itu urangnya ada. Ya, awal itu urangnya, dia lagi asal makmur tepi betul dia. Nah, ayo kita perlu. Ya. Again, insyaallah. Jadi dari Pak Reju mana sambutan. Pak Dusun dah. Pak Dusun. Ya, kok ini musyawarah jadi dua. Alhamdulillah, bacul sedikit kami sampaikan. Saya mewakili gerakan BEMU dan seluruh jajaran kepengurusan BEMU Barisan Muda Umat selaku sekjen melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sumbangan umat melalui gerakan BEMU Peduli untuk pembangunan rumah layak huni BEMU WPU SA 04 itu kepada keluarga Bapak Muhammad Yusuf, Kampung Simpang Balik, Kecamatan Bifensam, Kabupaten Benar Meriah sebagai berikut. Adapun sumber dana atau donatur bersumber yang pertama dari sisa pembangunan rumah BEMU WPU 078 Luka Tubai Dewan Dara sebesar Rp22.227.500. Yang kedua dari sisa pembangunan rumah BEMU WPU 080 Padang Tiji, yaitu sebesar Rp380.500. Selanjutnya dari yang ketiga dari sisa pembangunan rumah BEMU WPU 081 yaitu di Perlak Barat, yaitu berjumlah Rp14.176.000. Selanjutnya dari sisa donasi dari yang keempat sisa pembangunan rumah BEMU WPU 082 Muki Aceh Selatan, itu sebesar Rp6.829.500. Yang kelima dari sisa pembangunan rumah BEMU WPU 083 itu di Nasah Redep Pandrah Biren, itu sebesar Rp13.220.000. Selanjutnya dari sisa pembangunan rumah BEMU, selamat datang kepada Ketua Umum BEMU Pusat Abi ini.
Selanjutnya yaitu sisa pembangunan rumah BMU PU 084 yaitu di Sawang, Aceh Utara sebesar 4.049.500 rupiah. Yang ketujuh, dari hamba Allah sedekah material batu bata yaitu 5.200.000 rupiah. Jadi jumlah semua anggaran yang kita peruntukkan untuk pembangunan rumah ini dianggarkan sebesar 66.143.000 rupiah. Sekali lagi kami sampaikan, untuk pembangunan rumah ini kita tidak menggalang donasi sebagaimana kebiasaan dengan gerakan 10.000-nya, tapi ini adalah sisa-sisa dari pembangunan rumah BMU yang telah kita serah kunci sebelumnya. Setelah kita siap pembangunan rumahnya, kita serah kunci. Ini sisa-sisa dana ini nantinya kita pergunakan untuk pembangunan rumah yang hari ini kita serahkan, itu rumah SA04. Itu sebesar 66.143.000 rupiah. Adapun jumlah realisasinya keseluruhan menghabiskan anggaran, semua yang kita anggarkan itu 66.143.000 rupiah. Jadi semua anggaran yang kita plot atau kita anggarkan semua terpakai tanpa sisa. Jadi jumlah 66.143.000 rupiah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang apabila ada kesilapan dalam pembacaan laporan ini bisa kita perbaiki sama-sama. Artinya bisa di cross check atau ditanyakan langsung kepada gerakan BMU Peduli, itu melalui media yang telah kita bagi atau di web www.bmupusat.com. Dengan nyukum langsung dah. Dan informasi menyangkut pergerakan dan masalah pergerakan BMU, informasi. Mulanya saatnya kedaya BMU tengah tagalang donasi rumah sa kosong sekurang. Kita hari ini sedang menggalang donasi untuk rumah sa 09 itu di ID Timur, di kampung Tenebu Tengah kalau nggak salah. Jadi jatah jadi Timur. Jadi nantinya kita juga mohon kepada pengurus ini bisa mengedarkan challenge semampunya nanti dapat disalurkan untuk pembangunan rumah yang sedang kita galang donasi di rumah SA09 itu di Timur, Aceh Timur. Demikian, selanjutnya sedikit kami informasikan pergerakan BMU Peduli Umat adalah sebuah pergerakan yang menitik beratkannya untuk dakwah, bukan pergerakan menitik berat untuk pembangunan rumah layak huni. Pembangunan rumah layak huni hanya sebagai perantara
Maka kami berharap pasca kehadirannya rumah BMU di sini menjadi percontohan bagi masyarakat di sini khususnya, dan bagi siapapun yang bisa melihat dan mengikutinya untuk merealisasikan dalam kehidupan. Hari ini kita krisis kepedulian. Kita semua menyalahkan dan mengharapkan kepada pemerintah. Seperti orang menyatakan kita menyalahkan kegelapan tanpa berusaha menyala sedikit lentera untuk hidup, atau sedikit cahaya. Hanya mampu menyalahkan kegelapan tanpa berusaha untuk menyalakan cahaya walaupun hanya sedikit. Maka kami berharap dengan kehadiran pergerakan BMU ke depannya, pasca kehadiran BMU di sini, budaya kepedulian masyarakat ini bangkit. Itulah keberhasilan BMU. Andaikan tidak ada kebangkitan itu, maka gagallah program BMU. Hadir rumah BMU hari ini rumah yang ke-104. Bukan ujuk-ujuk atau simsalam dan abrakadabra, hadir sendiri tanpa melalui dakwah sosial. Maka kami berharap dengan pasca kehadirannya rumah BMU nantinya bisa menjadi contoh bagi masyarakat di sini khususnya, dan masyarakat dimanapun yang bisa melihat untuk merealisasikan kepedulian atau menghidupkan kembali kesadaran untuk peduli sesama. Itu yang digarisbawahi. Jangan sampai nanti setelah penyerahan rumah ini ada sebahagian masyarakat yang menjumpai kami meminta rumah bantuan. Yang tunggu nabi ke kamu tu. Yang contohkan. Yang pat peng dia jawab, yang peng dia peribadi. Peng dia dapat tahu. Pegang rumah tiada sisa-sisa rumahnya dan sudah mengenal. Banyak rumah di Aceh Tengah yang tidak leluhur dan serakah di dakingan yang si rumah galang donasi. Nah yang galang donasi Abia selaku ketua umum yang dakwah atau pengajian dimanapun beliau berdakwah atau mengisi pengajian, begitu juga ayah Sub selaku imam besar BMU mengedarkan challenge baik di pengajian atau di tempat dakwah, mengedarkan challenge berapapun ada kita kumpulkan. Begitu juga seluruh pengurus BMU dimanapun sama-sama menggalang donasi. Bahkan ada yang 2.000 orang kasih. Orang tahu challenge, bahkan yang terbaik yang ongri. Maka tidak ada alasan uang 10.000 tidak bisa kita bangun rumah. Bisa. Ini hadir dengan uang 10.000, bahkan ada uang 2.000. Dengan kekompakan, dengan kebersamaan, dan dengan ada kemauan, insya Allah kita akan bisa. Jangan kita hanya bisa menyalahkan orang lain tanpa kita berusaha memperbaiki semampu kita. Maka kan dalam motto BMU ada tertulis, mari kita bersatu memperbaiki semua yang bisa tanpa menunggu semuanya bisa. Kamu hana rencana tunggu ya habis rumah doa yang di luar Aceh. Yang buat program BMU benar rumah bro ya program Indonesia hana. Ada pemerintah. Kamu bebas sanggup dan mengajak sosok yang tim.
Cuma alangkah baik, makin kita bersatu, makin kita banyak bergerak, insya Allah akan lebih mudah dan lebih banyak kita bisa berbuat. Demikian yang dapat saya sampaikan selaku pembuka acara dan selaku mewakili BMU atau donatur melaporkan pertanggungjawaban kami yang dipercaya untuk mengurus pembangunan rumah yang hari ini kita serahkan. Selanjutnya kata-kata sambutan kita minta kesediaan dari Bapak Riji. Kepada Bapak Riji kami persilakan dengan segala hormat. Kamu bayar dua karena wilayah pun baru penerima bapak urus family. Iya. Yang tua yang ngomong. Yang tua yang ngomong. Saya dampingi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat keselamatan, kesehatan sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul dalam acara yang berbahagia ini. Selawat beriring salam ke pangkuan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam ilmu berpendidikan seperti saat yang sekarang ini. Yang kami muliakan, tengku-tengku, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Yang kami hormati, bapak-bapak, di sini saya mewakili dari Reja Kampung Kebun Baru. Juga di sebelah kiri saya ada Reja Kampung Simpang Balik. Di sini mohon maaf, ini wilayahnya wilayah Dusun Kebun Baru Atas atau Kampung Kebun Baru. Kalau warganya secara administratif adalah warga Pak Usup, ini adalah warga Simpang Balik. Jadi istilahnya Kebun Baru ini adalah adik dari Simpang Balik karena adanya pemekaran secara administratif. Mohon maaf, ini ada sekilas cerita tentang asal usulnya Kebun Baru. Di sini mohon maaf, di sini kami mewakili dari Reja Kampung, dari kedua kampung. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran BMU di kampung kita ini, yang alhamdulillah di sini donasinya jatuh ke kampung kita Simpang Balik Kebun Baru. Untuk donasinya terkumpul untuk kebetulan alhamdulillah warga kita Pak Usup. Ya, Pak M. Yusuf. Ya. Pak M. Yusuf. Nah, berikutnya Selamat datang, Pak. Selamat datang kehadiran Bapak Polsek Wipesam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada BMU di kemana kami seharusnya kami yang patuh dan nanti saya cuma aturan tidak boleh. Iya. Dan izin dat kami kita sambung. Ini alhamdulillah Pak Polsek Wipesam sudah hadir. Monggo Pak, silakan. Selanjutnya di sini kami sebagai perangkat desa mengucapkan ribuan terima kasih lagi kembali bahwa atas kehadiran MPO ini membantu warga kami. Kalau secara pemerintah sebenarnya memang kami juga berhak membantu-bantu masyarakat yang tidak mampu. Tapi kalau untuk rumah-rumah yang intinya urgent itu ada aturannya. Kami juga masih mencari di aturan
intinya kami belum ketemu yang khusus. Alhamdulillah ini mendobrak juga, nanti kami sampaikan juga di forum-forum pemerintahan bahwa seperti ini bisa menguatkan kita atau secara sosialnya lebih kuat. Nah, jadi kami ucapkan juga terima kasih. Dan seperti inilah ada pergerakan, nanti kami kembangkan juga di secara pemerintahan. Selanjutnya kita ucapkan kehadiran bapak-bapak yang telah memenuhi acara ini. Nah, di sini mungkin untuk juru bicaranya ini kurang banyak ngomong atau nggak pandai, jadi mohon maaf. Intinya selanjutnya mungkin ada pengarahan atau ucapan dari kata pengantar dari Pak Kapolsek. Nah, nanti kami persilakan. Nah, sekarang kami dari perwakilan perangkat desa, kami mungkin ada perkataan yang salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri atau kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya sambutan dari perwakilan BMU DPD Benak Meriah pada perwakilan BMU DPD Benak Meriah untuk menyampaikan sedikit sambutannya. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'. Puji beserta syukur senantiasa bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini, hingga saat ini, di tempat yang sangat sederhana dan mulia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa memuja dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sama-sama kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kehadiran beliau ke permukaan bumi ini merupakan utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengangkat derajat manusia-manusia, di mana manusia yang tidak mengenal dirinya manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun tidak mengenal bahwa dia makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini akan menjadi terang benderang, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat fakir miskin, anak yatim yang ditelantarkan, yang dianggap abai di masa di mana dia hidup, baik pada zaman Rasulullah, bahkan mungkin pada zaman di mana kita hidup. Maka dengan datang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi kabar bahwa fakir miskin, anak yatim, yatim piatu dan janda-janda ini perlu uluran tangan daripada hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit kelebihan dibanding dengan saudara-saudara kita yang lain. Hormat dan ta'zim yang setinggi-tingginya sama-sama kita sampaikan kepada Al-Mukarram, ayah kita bersama, ayah di Jenib, yakni ayah Sub Muhammad Yusuf Awahab. Dalam hal ini beliau adalah sebagai orang tua daripada BMU itu sendiri. Mungkin BMU belum banyak orang yang mengenal siapa itu BMU, akan tetapi ayah hadir di tengah-tengah kebutuhan masyarakat untuk memberikan secercah harapan bahwa
ada urulan tangan daripada hamba-hamba Allah yang dititipkan rezeki, maka dalam hal ini ayah membuat sebuah program untuk menyalurkan sedikit bantuan. Kemudian hormat dan takdim setinggi-tingginya kepada Ketua BMU Pusat, yakni Abia Dijinib, Abia Ruhul Mudi. Beliau adalah titipan kata-kata daripada ayah sub itu sendiri untuk membawa, untuk mengemban amanah yang kita lihat. Amanah yang diemban oleh beliau sangat-sangatlah berat. Artinya berat begini, hamba Allah yang berbahagia. Kita untuk membuat suatu kebaikan adalah sebuah tantangan yang sangat luar biasa. Akan tetapi moto yang disampaikan oleh BMU itu sendiri, saya pun baru baca, mari kita bersatu memperbaiki semua yang bisa, tanpa menunggu semua yang bisa kita laksanakan. Kalau kita menunggu waktu kaya, waktu ada kesempatan, waktu ada luang, ini semua tidak akan selesai, hamba Allah yang berbahagia. Akan tetapi BMU hadir hari ini untuk membawa secerca harapan, dilaksanakan apa yang bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan BMU ke depan mendapat atensi di mata masyarakat, mendapat ruang di sanubari masyarakat sebagai wadah untuk menyalurkan apa yang dikatakan dengan sedekah, apa yang dikatakan dengan infak dan lain sebagainya, bergotong royong di dalam berbuat baik sesama kita, hamba Allah yang berbahagia. Kemudian hormat dan ta'zim dan penghormatan setinggi-tinggi kepada guru-guru kami sekalian, terkhususnya kepada Bapak Kapolsek hari ini, Bapak Reja kiranya beserta perangkatnya yang telah hadir kiranya pada hari yang sangat berbahagia ini. Saya mohon maaf yang sangat-sangat sebesarnya karena saya mengundang melalui telepon misalnya Bapak. Ini mengingat waktu yang kita hadapi hari ini agak mendesak, dan ataupun waktu kita memang ini harus dilaksanakan, tetapi dengan waktu yang kalau bahasa Bung Soekarno dulu, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pak. Akan tetapi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar, dengan hikmat dan dengan berkah sama-sama kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang kami muliakan bersama, kami sebagai perwakilan daripada BMU Benar Meriah, dalam hal ini pada hari yang sangat berbahagia ini, sebenarnya kita sangat-sangat bersyukur bahwa hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendapat sebuah hadiah dari program BMU yang telah kami sampaikan tadi, untuk memberikan sebuah tempat bangunan hunian yang telah sama-sama kita lihat hari ini sudah berada di hadapan kita hari ini. Walaupun Bapak Ibu sekalian mungkin belum selesai sepenuhnya ataupun belum sesuai dengan harapan, tetapi ini sudah kami lihat sudah layak huni, dikarenakan kalau sesuai dengan harapan tentu kita manusia butuh lebih daripada yang ini. Akan tetapi ini adalah sebuah kado dan hadiah dari seluruh umat yang ada di seantero Aceh, seantero dunia bisa kita bilang, karena donatur dari BMU ini ada BMU, WPU yang berasal dari negeri jiran dan negeri-negeri yang lainnya. Sama-sama mereka meluangkan sedikit hartanya untuk membantu bangsanya yang ada di tanah air yang kira-kira butuh bantuan untuk tempat tinggal yang seperti yang kita lihat di hadapan kita ini. Dan harapan kami sebagai perwakilan daripada BMU Benar Meriah ini, ke depan kita harus lebih solid, karena untuk membuat kebaikan kita butuh perjuangan. Di dalam perjuangan ini kita banyak tantangan, akan tetapi tantangan itu harus kita hadapi supaya hasil yang kita dapatkan akan manis di hadapan kaum muslimin sekalian,
manis di hadapan kita semua dan mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada kesusahan, mungkin Allah akan membantu kita, akan diberikan kemudahan. Hamba Allah yang berbahagia, mungkin kita tidak perlu memperpanjang karena mengingat waktu. Hari ini pun kita alhamdulillah hari ini pagi penyerahan di sini di Banda Meriah, dan insyaallah ba'da zuhur nanti kita akan menuju ke Aceh Tengah, Takengon. Di sana ada penyerahan rumah juga pada hari ini. Mudah-mudahan acara pada hari ini lancar dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini sama-sama dapat kita maklumi. Bapak Kapolsek, nanti mohon dukungannya Bapak dan Ramil dan semuanya, semua pihak, bahwa yang kita lakukan ini adalah hal yang kebaikan. Mari kita sama-sama melaksanakan walaupun dengan semampu kita, bahwa ini sesuai dengan tema. Mari kita bersatu memperbaiki semua yang bisa tanpa menunggu semuanya bisa baru kita laksanakan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Bu Adi Aswaja, mewakili tokoh agama Kabupaten Banda Meriah. Pada kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terlebih dahulu sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, keluangan waktu, hingga pada saat ini kita dapat memenuhi satu panggilan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam acara penyerahan kunci rumah layak huni oleh BMU yang didukung sepenuhnya simpatisan daripada masyarakat yang ada di Aceh dan juga yang di luar Aceh. Kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita laksanakan, apa yang sudah kita kerjakan diberikan keberkahan dan juga mendapatkan suatu pahala dan merupakan sebahagian daripada perbendaharaan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beserta salam sama-sama kita limpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada para pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang kita muliakan bersama imam besar kita, yakni Ayah Haji Jinib, yang kebetulan pada saat ini beliau sedang ada tamu. Kita juga berharap semoga beliau bisa menemani kita, hadir di tengah-tengah kita, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita muliakan bersama Abi Adi Jinib selaku ketua umum daripada gerakan BMU. Kepada Bapak Polsek, terima kasih Pak sudah hadir, dan juga kepada Bapak Reje, Bapak Imum, dan yang sangat istimewa kepada guru-guru kami, karena apapun ceritanya, tanpa bimbingan daripada seorang guru, kita tidak akan paham dan kita tidak akan pernah mengerti arti daripada sebuah perjuangan dan pengorbanan.
Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya saya belum layak dikatakan seorang tokoh. Ya, karena dari usia juga masih sangat muda. Dari ilmu juga masih sangat minim. Dari pergaulan juga tidak begitu luas. Dan orang-orang juga nggak kenal saya, maka ketokohan itu belum layak disematkan. Cuman di sini saya ingin menyampaikan sedikit kepada kita semua bahwasanya kegiatan BMU ini saya sudah dengar atau saya baru dengar di tahun 2017 silam, tepatnya pada saat kehadiran Ayah Sub di Benar Meriah. Pada waktu itu kami berbincang-bincang mengenai perkembangan dan perjuangan BMU. Saya ambil kesimpulan bahwasanya BMU ini adalah sebuah motor penggerak dalam bentuk dukungan terhadap program pemerintah. Salah satu motor penggerak yang di dalamnya ada nilai investasi akhirat. Salah satu motor penggerak yang di dalamnya ada sebuah manajemen konflik. Di tengah masyarakat kita banyak hal yang terjadi, seperti yang disampaikan oleh Tengku Jack tadi sebagai moderator. Kita semua punya lentera, kita semua punya lampu, tapi ada di sekeliling kita yang tidak punya lentera dan tidak punya lampu. Kita enggan untuk meneranginya. Maka hadirlah BMU sebagai sebuah motivator untuk menyalakan lampu tersebut. Disitulah nilai investasinya. Investasi ini merupakan suatu program, suatu wadah yang sangat luar biasa menurut saya. Berawal dari sebuah kemauan untuk membantu sesama, dari hal yang paling kecil semampu kita dengan nilai yang tidak begitu besar. Saya pernah lihat list donatur-donatur pada waktu itu dari sahabat saya Murtala. Secara kebetulan kami pernah satu sekolah waktu beliau di sini. Saya lihat listnya ada yang 10.000, 5.000, 2.000, 50.000. Pada waktu itu paling tinggi nilainya 150.000 saya lihat. Nah, investasi itu disalurkan kepada salah satu orang yang layak untuk mendapatkannya. Itulah sesuai dan sangat sesuai dengan moto daripada BMU, bersatu untuk memperbaiki yang bisa tanpa menunggu semuanya bisa. Artinya apa? Sebuah investasi yang kita lakukan tidak mesti dari sebuah kemampuan yang kita miliki. Tapi pada saat kita belum punya kemampuan, belum memiliki kemampuan, kita berusaha untuk bisa sebisa yang kita bisa. Itu yang dinamakan dengan sebuah investasi untuk negeri akhirat. Selanjutnya BMU ini merupakan sebuah manajemen konflik di tengah masyarakat. Pergerakan yang dilakukan oleh BMU mencerminkan bahwasanya
keberagaman yang ada di tengah masyarakat, konflik-konflik sosial yang ada di tengah masyarakat. Ini memberikan sebuah solusi bagi masyarakat tersebut dengan hadirnya BMU. Memang tidak semuanya tercover. Kehadiran BMU hari ini bukan berarti BMU tersebut punya power untuk membangun sebuah rumah layak huni untuk masyarakat yang tidak mampu. Bukan itu inti daripada sebuah perjuangan BMU, bukan itu. Tapi bagaimana manajemen konflik di tengah masyarakat itu bisa mereda melalui dakwah-dakwah seperti yang disampaikan oleh guru kita. Nah, jadi pada saat BMU hadir di tengah masyarakat kita, secara otomatis ini menjadi motivator tersendiri buat kita. BMU dengan segala keterbatasan dan kemampuan masyarakatnya mampu mendirikan sebuah layak huni yang diserahkan kepada seseorang, dan ini merupakan sebuah penggerak buat diri kita. Selain juga motivator, juga penggerak, penggugah, pengingat. Maka oleh sebab itu, saya harap kepada ketua dari BMU di Bener Meriah. Saya sudah lama tidak pernah dengar BMU lagi. 2017 saya dengar, 2018 ada saya dengar sekali. Setelah itu kosong. Baru beberapa bulan terakhir saya dengar ada pembangunan di desa saya. Yang anehnya saya kok nggak dikasih tahu. Adapun pura-pura nggak tahu. Ya. Waktu saya tanya siapa yang bangun rumah, BMU. Di mana bangun rumah? Kebun Baru. Itu kan desa saya. Kok saya bisa nggak tahu? Maka ini saya harapkan kepada pengurus BMU, hadirkan saya di tengah pengurus BMU. Ya, jangan biarkan. Ya, karena ini investasi. Investasi itu sangat penting. Pada saat kita berinvestasi, kita ambil hasilnya bukan pada hari ini, nanti. Nah, selain daripada investasi, ini juga merupakan sebuah manajemen konflik yang harus diterapkan di masyarakat. Nah, mungkin tidak perlu lagi kita berlama-lama, karena waktu yang diberikan juga sangat singkat. Kami padai sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Muspika Kecamatan Wifusam yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek. Pada Bapak Kapolsek kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang ala nikmatil istiqlal ba'dal istiqlal. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul muta'al wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hamidu fi ahli wal wisal. Allahumma salli wa sallim ala alihi wa sahbihi birasil huda taulilatal ijal amma ba'du. Puja dan puji syukur tak lupa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun ceritanya, kita berada di tempat ini dan apa yang kita rencanakan sudah berhasil semua atas kudrah iradah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian selawat beriring salam sama-sama kita sajikan pangkuan haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, karena beliaulah yang telah memanusiakan manusia dan mengingatkan kembali kepada manusia bahwa manusia itu dititipi sebuah titipan yang sangat besar, dan kita sudah lupa, tetapi dengan kehadiran beliau mengingatkan kembali bahwa kita sesungguhnya manusia yang dimanusiakan. Bapak izin Tuan Guru yang tidak saya dapat sebutkan namanya, yang saya hormati, Tuan-tuan Guru, kemudian Ketua Pusat Daerah dan Pengurus PB apa nih Pak? BMU dan WPU Pak ya. Mohon maaf Pak, karena saya baru terima undangnya, jadi saya masih apa nih BPU dan apa ini juga WPU gitu Pak ya. Cuman saya dengar tadi dari sambutan dari tengku-tengku dari Ustadz luar biasa. Salah satunya yaitu untuk pemecah masalah tadi Pak ya. Pemecah masalah tadi Pak, salah satunya Pak ya. Jadi hal yang luar biasa, karena di situ juga termasuk tugas kita bersama-sama, kita itu memecahkan masalah, bagian dari solusi, maksudnya kita bersama-sama, luar biasa. Kemudian di samping itu juga dengan sekecil apapun kita itu bisa bermanfaat. Jadi yang seperti disampaikan oleh Rasulullah, ibaratnya sebagai manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Ibaratnya sekecil apapun sumbangsi kita yang kita lakukan, ibaratnya bisa bermanfaat, bersama kita bisa. Kemudian tadi yang saya dengar juga dari hal yang sepele, kecil, kalau kita nilai kecil jumlahnya, nominalnya, cuman karena kita bersama bisalah berdiri seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi saya sangat mensupport, ibaratnya mendukung bersama-sama kita untuk melanjutkan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat banyak. Jadi di samping kita dapat membantu secara sosial, tentunya kita di dalam yayasan nih Pak, apa nih Pak? Organisasi. Dalam organisasi ini ibaratnya bermanfaat untuk masyarakat luas. Jadi saya rasa sambutan saya cukup demikian. Mungkin dalam penyampaian saya, sambutan saya banyak kekurangan, banyak yang belum saya kenal, saya mohon maaf. Mungkin ini awal dari perkenalan, sambil berjalan kita bersama-sama bergandengan tangan. Semoga apa yang kita rencanakan untuk kebaikan masyarakat, kebaikan umat, diberikan jalan dan petunjuk oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi amal ibadah kita di akhirat kelak. Demikian saja, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dosia penutup akan disampaikan oleh Ketua Umum BEM Pusat Abiyah. Jadi kepada Abiyah kami persilakan dengan segala hormat. Apa ya? Naik dokter.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyillah wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa kafil yatim lahu wa li ghairi hakaza fil jannah wa sa'a li armalatin wal masakin kal mujahidin fi sabilillah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan Bapak Muslika, Bapak Kapolsek beserta jajarannya, Bapak Reje, dua desa yang telah berhadir, dan para tokoh-tokoh masyarakat, para tetua kampung yang ikut hadir, kepala dusun, Bapak Kadus, dan segenap guru-guru kami yang telah berhadir di tempat yang sangat sederhana ini, dan umumnya untuk semua hadirin muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Terima kasih yang tak terhingga kepada pengurus BMU Pusat yang dari sebahagiannya Tengku Jack beserta rombongan hadir pada subuh berangkat dari Jinim. Kalau saya pribadi mengingat dengan kesehatan dan lain sebagainya, mengejar waktu, semalam saya Bapak Kapolsek, entah jam 3 malam, jam 3 pagi saya sampai ke Sipabalik. Yang kita muliakan Ayahanda di Jinim ataupun Ayah Sub, beliau selaku Ketua Huda Provinsi Aceh, semalam beliau WA saya dengan tulisan, tolong pastikan besok hadir di Benar Meriah dan Takimau. Dikarenakan besok pagi Bapak PJ Gubernur meminta untuk saya dampingi karena beliau ada kunjungan kerja ke Kabupaten Biren. Insya Allah kalau sudah selesai dengan Bapak PJ, Ayah akan melanjutkan perjalanan, kalau tidak ke Benar Meriah mungkin langsung nanti ke Pegasing, Aceh Tengah, karena setelah ini ada satu unit lagi rumah yang akan kita serahkan kuncinya di Pegasing, desanya saya kurang tahu. Cuman dalam hal ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, para sesepuh kampung, BNU ini tidak bisa apa-apa kalau seandainya dari kita selaku umat Nabi Muhammad yang mukmin, muslim, tidak mau ambil bahagian apa yang bisa kita lakukan. BNU ini cuma bergerak, motor penyambung dakwah, sebahagian misi yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Lebih-lebih pergerakan yang masih kita utamakan sekarang, bedah rumah. Karena ini masalah penting. Karena ini bahagian daripada sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Lebih-lebih kaum fakir miskin ataupun anak yatim, ada kala orang yang memang benar-benar tak punya tempat tinggal, yang kita sendiri tidak tahu mau mengistilahkan nama beliau itu dengan istilah apa. Dulu
Di waktu saya sekolah SD, saya ada membaca di antara yang dikanunkan, yang diundang-undangkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yang dijadikan sebagai azas dasar kekuatan negara, di antaranya yatim, piatu, fakir miskin dibela, tanggung jawab negara. Ini adalah saran daripada para alim ulama dulu. Kenapa para pendiri negara menyarankan ataupun mengagendakan dengan agenda utama dalam bidang sosial? Anak yatim, fakir miskin, tanggung jawab negara. Karena negara akan hancur, tidak ada marwah kalau banyak rakyatnya hidup dalam keadaan menderita. Sehebat apapun kekuatan negara itu, kalau para yatim piatu, fakir miskin hidup di kolong jembatan, apa kata dunia? Dan ini dulu saya sering mendengar lantunan nyanyian Iwan Fals. Wadi ya, wadi bangkang dolar. Bocah kecil. Lagunya bocah kecil di pinggiran istana. Miris. Para tamu negara hanya dapat mengusap dada. Karena melihat ada rakyat yang sangat menderita. Entah itu sindiran atau apa, kita kurang tahu. Tapi yang jelas itu nyanyian. Cuman selama dalam pergerakan dari tahun 2018 saya sendiri bergabung dengan BMU. Dulunya saya simpatisan di awal pergerakan pada tahun 2018 kalau nggak salah. Ayah lagi di kota Mekah, telepon ke Aceh, beliau sedang menjalani ibadah umrah. Saya diminta untuk bertanggung jawab penuh terhadap pergerakan BMU. Pada hari itu saya meminta keonsoran, jangan saya, dikarenakan banyak hal yang sedang saya lakukan dan semuanya belum selesai. Di pesantren Rohul Mudi, yatim piatu, fakir miskin juga sedang dalam binaan. Pesantren, masjid dan lain sebagainya, dan ada kegiatan-kegiatan lain. Kalau BMU ini dipundakkan terhadap saya pribadi ragu. Karena tumpang tindih tugas. Apalagi tugas saya Aceh. Sedangkan anggota yang kami miliki kalau BMU pusat hanya 4 orang. Ayah pembina, saya ketua, Tengku Jack sebagai sekretaris, Bang Fitriadi sebagai bendahara, Bapak Murtala sebagai penanggung jawab lapangan. Karena beliau sekolahnya teknik, jadi beliau menyumbang pikiran, ilmu yang beliau dapati di bangku kuliah untuk berbakti kepada masyarakat. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, Tengku Akmal dan juga Tengku Adi, yang bahwa tugas kita menyelamatkan semampu yang bisa kita selamatkan, artinya memberikan yang mampu. BMU ini pergerakan uang 10.000 perak. Saya hampir tiap malam di mana ada pengajian, saya tidak pernah henti-hentinya mengajar. Kita melihat pengalaman tempo dulu dalam sejarah, walaupun kita tidak melihat langsung. Nenek moyang kita pasca penjajahan Belanda, selanjutnya dilanjutkan oleh Jepang, dalam kurun waktu yang sangat lama, 300 tahun lebih,
3 abad setengah itu bukan waktu yang lama. Jadi kita tidak bisa lagi menghitung seberapa banyak korban. Tapi kalau berbicara perjuangan menyelamatkan pribadi kita dunia dan akhirat, itu tak seberapa. Yang ingin kita katakan, nenek moyang kita dulu sempat menghibahkan 2 pesawat terbang dalam sejarah. Itu pesawat pertama yang dimiliki oleh negara Indonesia daripada patungan beras segenggam, telur sebutir dan lain sebagainya. Sempat membeli 2 kapal. Itu sejarah. Berarti kekuatan itu ada di saat kita mau bergabung dan tidak lagi saling menyalahkan. Di mana-mana tidak akan pernah ada kemajuan kalau seandainya kita tidak sejalan. Makanya kalau dalam undang-undang persatuan Indonesia, dalam Al-Quran lebih duluan ada. Karena Indonesia kemarin Al-Quran sebelum dunia diciptakan, Allah sudah membicarakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Inilah misi yang Rasulullah bawa. Perjuangan Rasulullah dulu, Allah yang memberi instruksi, Jibril memberi solusi, Rasulullah sendiri yang mengeksekusi. Dengan 4 sahabat inti, hanya 4 orang, 5 dengan Rasulullah. Jibril yang memberikan perhatian khusus di atas perintah Allah. Bukan Mekah yang beliau amankan, tapi dunia semua tunduk terhadap aturan Islam. Jangankan orang muslim, kafir sendiri ikut merasakan ketenangan di atas perjuangan Rasulullah. Lahir ham dunia dalam perjuangannya baginda Nabi Muhammad. Antara lain dalam peperangan beliau selalu mendakwahkan, selamatkan kaum perempuan, selamatkan anak-anak, selamatkan orang-orang tua, karena mereka tidak bisa apa-apa untuk menghancurkan Islam. Kita berurusan dengan musuh Allah, yaitu kafir yang ingin menghilangkan kebenaran. Kafir terlindungi. Sampai sekarang ada kafir zimmi lah. Kafir zimmi itu kafir yang sudah ditanggung keamanannya. Dia boleh bekerja di negara Islam, mencari, mempertahankan hidupnya, tapi jangan ganggu aturan Islam. Selama kalian mengamankan diri kalian, hanya sekadar bekerja, maka silahkan. Tapi kalau seandainya macam-macam dengan Islam, angkat kaki di bumi ini. Aman. Ada lagi kafir mu'man. Rasulullah juga yang mengamankan. Apa itu kafir mu'man? Kafir yang telah diamankan. Istilahnya, dalam peperangan tak sempat berperang, orang kafir angkat bendera putih, kami nyerah. Tidak ada lagi peperangan. Rasulullah beserta sahabat mundur. Apa kata Rasulullah? Jaga mereka baik-baik. Jangan sampai ada tetesan darah yang mengalir, karena mereka tidak lagi menyakiti Islam. Begitulah dakwah yang sebenarnya. Bisa berjalan aman sesuai dengan harapan. Kenapa? Karena hanya berpijak di atas perintah Allah. Maka dalam hal ini, saya selalu berbicara, kalau seandainya kita mengamalkan sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, walaupun kita tidak bisa, tak mampu, tak akan ada manusia yang mampu mengamalkan semuanya. Karena itu bukan perkara mudah. Kita sanggup, umur kita tak cukup. Kita punya kekuatan, belum tentu kita bisa terus berjalan. Karena masa di dunia ini hanya sebentar. Dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ini moto dan semboyan yang ada dalam BMU. Di antara pijakan BMU yang ada dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling berlomba untuk membenarkan yang benar, membantu yang namanya kebajikan. Jangan kamu hadir hanya untuk membela kejahatan. Ini rumah ini bang, kami lapor karena ini permintaan Abu kemarin. Pengurus BMU yang ada di Benar Meriah
memberi kabar yang bahwa ada salah satu warganya di sini yang diminta langsung oleh Abu Aliman karena beliau sama sekali tak punya tempat tinggal. Untuk sementara pada waktu itu beliau diizinkan beserta keluarga tinggal di komplek pesantren dalam bangunan rumah yang dipakai oleh Dewan Guru. Beliau tak punya tanah, tak punya apa-apa. Kalau kita menunggu daripada bantuan pemerintah sampai mati pun beliau tak dapat. Kenapa? Syarat pemerintah bisa membantu harus punya tempat tinggal, harus punya tanah sendiri. Pernah memiliki rumah, tapi sekarang sudah tidak layak huni. Orang-orang itulah yang bisa diarahkan bantuan pemerintah. Tapi bagi yang gak punya tanah, sampai dengan meninggal gak dapat. Akhirnya mengingat dengan segala sesuatu, dengan segala kemungkinan dan pertimbangan, Abu mengizinkan untuk rumah ini didirikan di komplek pesantren. Bagi kami tidak ada apa-apa, karena ini bukan punya BMU. BMU cuman penjalan amanah, titipan masyarakat, titipan donatur. Maka tak henti-hentinya kami berterima kasih kepada semua para simpatisan, para pendukung, para donatur dimanapun mereka berada, baik yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, yang ada di Brunei, yang ada di negeri Belanda. Ada 2 orang yang dari Belanda, orang Aceh. Ada yang dari Norwegia, bahkan Eropa, bahkan Uni Emirat Arab, dan Amerika sendiri, Australia, mereka sudah bergabung. Dan ada satu yang rutin mengirimkan beritanya sama saya, orang Aceh yang tinggal di Jerman. Walaupun tak banyak, tapi mau hadir. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Akhirnya kami berembuk, kalau seandainya bagaimana nanti, bagusnya mesti punya rumah sendiri, punya tanah sendiri. Dengan segala musyawarat, akhirnya dapatlah ini tanah. Artinya entah dihibah, entah diwakaf, entah ada yang membeli. Saya sendiri kurang paham dalam hal ini. Sebagaimana yang Tuku Adi sampaikan tadi, kok saya nggak tahu. Untuk ke depan masih tahu, dan harus tahu, wajib tahu, karena tak tahu menahu itu bahaya. Insya Allah beliau bukan tak tahu, tetapi karena kesibukan kita tahu. Kita tahu beliau itu sibuk. Cuman insya Allah kalau dengan cara ini terus bisa bergerak, kita yakin, bukan saya yang yakin, kita yakin. Paling tidak, kalau tidak Indonesia, Aceh selesai. Uang 10.000 perak itu angka kecil kalau sendiri. Tetapi kalau sudah digabungkan, contoh kecilnya ini. Masyarakat Aceh lebih kurang 6 juta lebih. Jiwa rakyat Aceh yang sudah dewasa, daripada data Panwas, karena mereka yang telah membaca, mereka yang telah menghitung, capil dapil 6 juta lebih laki perempuan. Kalau seandainya ini, kalau saya terus berandai-andai, karena hidup ini mimpi dan saya lagi bermimpi, rumah ini juga mimpi. Tanpa mimpi tak ada kehidupan, karena hidup ini diawali oleh mimpi. Artinya kita punya cita-cita. Allah juga tidak melarang selama itu kebajikan. Fa iza faragta fansab. Kalau sudah selesai satu, tegaklah berdiri, carikan pekerjaan yang lain yang lebih bermanfaat. Wa ila rabbika faragab. Apapun pekerjaanmu, jangan sampai kamu menjauhkan dirimu daripada Allah. Selama pekerjaan yang kita lakukan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, itu perintah, lakukan. Jangan hanya diam. Kalau seandainya uang 10.000 itu mau diinfakkan oleh orang Aceh, seluruh Aceh mau, 6 juta dikali 10.000
dalam 1 detik kita dapat uang 60 miliar. Benar meriah, selesai. Di mana ada masyarakat yang belum ada tempat tinggal, selesai dengan uang 60 miliar. Karena ini rumah membutuhkan biaya 60 jutaan. Enggak usah tiap hari, sebulan sekali. Dalam sebulan sekali kita berinfak semuanya mesti mau. Dan ini belum selesai. Yang kami serahkan hari ini cuman rumah tanpa kamar mandi, tanpa dapur. Tadi Bapak Reje dan juga Bapak Kapolsek sambil berjalan, kita bergandengan tangan, kita akan menambahkan kekuatan. Ini saya titip, Pak. Yang punya rumah ini kalau kita berharap sama beliau tak akan pernah selesai. Ini persis kita serahkan bilik untuk santri di pesantren. Rumah tanpa dapur, persis anak tinggal di asrama. Tidak akan pernah berfungsi normal, tidak akan. Nah, jadi ini kami titipkan sama abang, kita musyawarahkan kembali. Paling tidak dapur sedikitlah, bentuknya gimana, kamar mandinya 1. Semoga kita mampu, insya Allah. Nah, tak banyak lagi. Ngwadi nyoirul kana duga. Nyo kana duganya punya 3 trip yang hana beres utura lo. Kalau uang 10.000 itu kita kalikan dengan 6 juta, sebulan sekali ada uang 60 miliar. Kali setahun 700 miliar. 700 miliar itu bukan angka kecil. Paling tidak kita telah bisa bekerja dan kita belum miskin. Seorang pun kami yakin tak akan pernah miskin. Kenapa? Dalam setahun itu kita baru bersedekah 120.000 perak. 120.000 perak. Kalau ada orang yang miskin dengan bersedekah 120.000 perak, ketemu sama saya bayar. Kalau saya nggak punya uang, akan saya ngutang. Itu uang akan kita bayar. Kenapa kita berani berkata demikian? Bukan kita yang sombong, tapi Rasulullah telah bersumpah, wallah la faqra liman tasadaka. Demi Allah, tidak akan pernah miskin dan papa orang-orang yang mau bersedekah. Kalau Rasulullah telah bersumpah, kita meragukan, terus kita ini siapa? Beriman tidak? Nah, makanya dalam hal ini kita terus bisa bergerak, insya Allah. Di mana ada kekurangan, kami berharap kritikan demi untuk membangkitkan, bukan kritikan saran yang menghancurkan. Kalau seandainya kritikan saran yang menghancurkan, ayah sering mengatakan, kami di BMU tidak butuh suara sumbang, karena kami sekarang lagi mencari sumbangan. Kalau kita mendengar daripada saran-saran yang menyudutkan itu banyak. Tetapi inilah dunia. Semuanya dalam keadaan disalahkan. Allah sendiri telah mengatakan, dunia memang sifatnya demikian saya ciptakan. Tak ada yang abadi dalam dunia, tak ada yang sempurna dalam dunia. Kalau kita ingin mencari sesuatu yang sempurna di dunia ini, maka berhentilah. Kenapa? Karena Allah belum menciptakan yang sempurna di dunia. Sempurna nanti pada hari akhirat, baik itu nikmat ataupun sebaliknya azab. Na'udzubillah min zalik. Membiarkan fakir miskin, anak yatim dalam menderita, itu dosa besar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jangan andalkan salatmu, kata Allah. Jangan engkau andalkan hajimu. Tak ada nilai apa-apa pun di hadapanku. Kamu itu cuman manusia, hambaku yang aku ciptakan, aku titipkan engkau di dunia. Jangan pernah engkau mengandalkan amal kebajikanmu. Siapa kamu, kata Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ibadahmu, aku yang memberi konten. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Terlalu banyak pengkhianat di dunia ini yang mengakui dirinya Islam. Akhirnya Islam jadilah begini. Kenapa? Karena Islam berada di tangan pendusta. Memang kita tidak bisa mampu menjalankan semuanya. Tidak. Tapi jangan berpaling. Karena kalau hari ini kita tidak bertanggung jawab, persiapkan jawaban pada hari kiamat. Yas'alunaka 'anil yatama wal masakin, kata Allah. Hari ini kamu boleh diam. Hari ini kamu boleh mengatakan, itu bukan urusan saya.
Itu bukan tugas saya. Silahkan. Tapi Allah telah membuat undang-undang yang pasti pada hari kiamat kelak, di saat kita dibangkitkan, disidangkan. Di antara pertanyaan yang akan ditanyakan, ingat masalah inilah. Yas'alunaka 'anil yatama wal masakin. Kalau semuanya sudah selesai dalam jawaban, ada satu pertanyaan lagi. Yas'alunaka 'anil yatama wal masakin, akan kami tanyakan padamu bagaimana tanggung jawabmu terhadap anak yatim dan apa yang telah kamu lakukan untuk kaum fakir miskin. Yatim fakir miskin bukan berita pura-pura di Al-Quran. 21 ayat lebih Allah menyebutkan yatim piatu di Al-Quran. Berarti ini berita penting, berita aktual. Kenapa? Karena di saat anak yatim fakir miskin tak terlindungi, negara selalu saja dalam keadaan bermasalah. Ini ada abang-abang kita daripada pihak kepolisian. Saya juga sering curhat. Lebih-lebih sekarang sudah dibuka pintu curhat, Bang. Jumat curhat. Dan hari ini saya juga curhat. Cuman bukan hari Jumat. Tapi insya Allah nggak apa-apa. Jadi di saat saya silaturahmi dengan orang-orang yang ada di LP, di lembaga-lembaga permasyarakatan, pembinaan masyarakat, karena ada sebahagian LP yang sudah saya iakan untuk ada pengajian bulanan. Saya duduk di situ bersama orang-orang yang sudah ada di dalam. Saya bertanya dari hati ke hati, dan saya membuktikan dengan data yang ada. Yang masuk sel itu, yang masuk penjara itu 90% dulu mereka yatim, terlibat narkoba, alasan terpaksa karena hidup menderita. Ini kenyataan fakta. Terjadi pencurian, terjadi pencabulan karena mereka tak punya didikan, tak punya moral. Kenapa? Ayahnya meninggal saat mereka kecil, ibunya meninggal saat mereka kecil, ataupun mereka fakir miskin, tak sempat mencicipi pendidikan yang memadai. Ini kesalahan siapa? Inilah yang dimaksud antara lain ara'aita alladzi yukadzibu biddin, sampai kapan kamu mendustakan agamaku, kata Allah. Orang yang pendusta dia tak akan pernah bahagia. Man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhankan. Siapa yang berani melawan Allah, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Kenapa? Ketenangan itu ada di jiwa. Jiwa itu milik Allah. Allah akan mengilkahkan, mencampakkan dalam hatimu gundah yang berkepanjangan. Jadi semoga untuk benar meriah, BMU benar meriah ke depan. Ini lagi-lagi saya berterima kasih banyak kepada pengurus BMU benar meriah. Dalam waktu yang sangat singkat, ini sudah ditunda. Kalau kita tunda lagi. Beliau yang ada, para pengurus yang ada di benar meriah sudah minta waktu penyerahan kunci ini rumah, karena memang sudah lama selesai. Pas agendanya sudah ada, tiba-tiba ditunda. Dikarenakan entah bersamaan dengan ada acara desa. Kalau seandainya kita serah pisah-pisah, itu terlalu capek. Karena ada yang di Pegasing, di Aceh Tengah juga sudah selesai. Orang benar meriah minta untuk Takengon silahkan, tapi kami tunda dulu. Kenapa? Ada kegiatan masyarakat. Akhirnya tunda semuanya. Ini rencananya sebelum hari inilah, kira-kira kemarin tuh entah tanggal 7 dalam bulan ini, akhirnya tertunda. Kalau ini kita tunda entah kapan. Saya menganggap begini aja. Yang namanya godaan itu selalu saja diulur-ulurkan. Capek lah, macam lah, janganlah, ya sudahlah. Jadi kalau seandainya kita tidak memaksakan diri, tentu saja tidak akan pernah bisa terjadi. Man jahadu fina lanahdiyana subulana, siapa yang berjihad melawan nafsu, melawan setan, melawan musuh Allah, lanahdiyana subulana, kata Allah, akan kami mudahkan urusan kalian di dunia, dan itu juga akan mudah nanti pada hari kiamat. Akhirnya saya berangkat. Saya kasih tahu sama pengurus pusat, ya sudah, lihat
tanggal yang paling dekat sebelum masuk bulan 2, karena kalau sudah bulan Februari kesibukan itu sudah luar biasa lagi. Ya udah, kapan ada waktu senggang, tolong tanyakan sama ayahanda kapan beliau ada waktu. Lama beliau mikir, kapan. Hari ini kami tanya, besok baru ada jawaban. Kata beliau tanggal 22 hari Selasa. Hari ini halangan lagi, itulah kesibukan. Nah, jadi kalau seandainya kita tunda, entah kapan ini tertunda terus. Yang mempunyai rumah merasa was-was, jadi enggak rumah ini diizinkan, jadi enggak. Maka demi untuk kenyamanan bersama, demi untuk ketenangan bersama, karena sebagaimana yang tadi disampaikan tadi, khairun nas amfa'lin nas, kata Rasulullah, manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dalam Islam, kalau kita ingin aman, siapkan diri kita untuk kecewa demi kebahagiaan orang lain. Karena kata Rasulullah, isar itu, orang mukmin tingkat tinggi itu, iman tingkat tinggi akan ada lahir dalam hati isar. Apa itu isar? Lebih mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan kita sendiri. Semoga kita terus bisa berbagi, semoga kita terus bisa memberikan sesuatu yang bisa kita lakukan. Abang-abang daripada Kapolsek ataupun Musfika, Bapak Reja, para tetua kampung dan lain sebagainya, para guru-guru kami, teruslah. Kalau bisa, kita akan terus bisa berjalan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, itu bahagian daripada nilai takwa. Persatuan dan kesatuan itu inti dari takwa yang mendalam. Bagaimana caranya? Takwanya itu yang benar. Kalau kita masih bisa saling menyalahkan, ketakwaan kita itu mesti dipertanyakan kembali. Kamu takwa enggak? Kalau kamu takwa, takut kepada Allah, kenapa kamu saling menyalahkan? Kalau memang ada masalah, kenapa enggak engkau selesaikan? Fa iza tanaza'tum farji ilallah. Kalau kita sudah tidak ada kesimpulan, maka Allah akan menurunkan yang namanya jawaban yang sempurna. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk BMU, benar meriah. Sampai tadi malam masih dalam beres-beres. Karena banyak anggota pengurus BMU benar meriah ini, Pak, banyak orang bawahan. Bukan orang bawahan anak buah saya, bukan. Mereka itu orang dari PD, Birun, dan lain sebagainya. Untung alhamdulillah sebahagian pengurusnya ada di sini. Kita tidak lagi melihat cerita-cerita masa silam, nggak ada, hapus. Kalau kata Khalid bin Walid, dulu ada orang mengatakan Khalid bin Walid itu musuhnya Rasulullah, musuh besar. Dulu. Jangan terus-menerus kamu melihat masa lalu seseorang. Kalau kita berbicara kesalahan orang pada masa lalu, apakah kalian tidak tahu cerita Khalid bin Walid? Dia itu musuh abadi dalam Islam waktu itu, pemuda yang siap sedia kapan saja. Sendiri beliau, dalam keadaan sendiri beliau tidak menyerah. Terus saja menyakiti Islam. Tapi akhirnya hidayah Allah dapat, beliau diangkat oleh Rasulullah menjadi panglimanya, panglima termuda yang ada pada masa Rasulullah, dan sempat diberikan, dititipkan tentaranya Rasulullah sebanyak 2.000 orang. Itu bukan sedikit. Khalid bin Walid masa silamnya suram. Jadi kalau kita selalu melihat masa lalu, itu bermasalah. Jangan ungkit-ungkit masa lalu, karena itu kejahatan setan, kejahatan nafsu yang dia ingin mengadu dombakan dirimu dengan Allah. Jadi kita orang beriman, kita berjalan bukan ke belakang. Kita bukan berjalan mundur, tapi kita terus berjalan ke depan. Dalam hal ini, dalam perkara ini, kami juga memaklumi, dan itu tidak perlu kita perpanjangkan. Saya mengharap kepada semua masyarakat yang ada di sini, muslimin wal muslimat siapapun, kita tidak bisa hadir sendiri di dunia ini, karena wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar itu perintah Allah. Orang Islam, kita tidak bisa masuk surga sendiri. Kalau kita tidak menyelamatkan orang lain untuk bisa mengajak ke surga, kita juga tak akan masuk.
Kita tidak akan pernah bebas daripada neraka kalau seandainya kita juga tidak membebaskan orang lain daripada neraka Allah. Maka teruslah belajar dan belajar. Jangan katakan saya tak punya waktu untuk majelis taklim. Kalau kita sudah mengatakan demikian, berarti kamu sudah mengambil kesimpulan saya tidak masuk surga. Karena watariku ilal jannah ilmu, jalan menuju dalam surga hanya dengan ilmu agama. Kita berhenti belajar, berarti kita sudah tidak berjalan lagi. Nah, jangan salahkan siapa-siapa, nanti kitalah yang salah. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semua pengurus BMU Benar Meriah yang tidak bisa kami sebutkan nama satu persatu, baik yang ada di Lampahan ataupun yang ada di Simpang Balik. Kepada guru-guru kami, itu bang pengurus, tumpu tangan boleh, dikit. Kumpul kibara goreng ngamayang ketua pembina, ketua Bang Agus, ini penasehat BMU Benar Meriah. Jadi kalau seandainya nanti ada yang perlu kita kerjasama, insya Allah. Guriatul Fikar lagi, itu guru saya dulu waktu di Mudi. Itu guru saya, beliau juga pembina ataupun penasehat dalam pergerakan perbaikan dan kebajikan. Kita terus bisa hadir insya Allah untuk menguatkan orang baik dan membaikkan orang yang kuat. Karena di dunia ini ada dua, ada orang kuat, ada orang baik. Jadi bukan kita ini ahli kebaikan, tetapi apa yang bisa kita berikan yang namanya kebaikan. Kita hadir untuk menguatkan orang-orang yang telah kuat, kita tawarkan kebajikan. Semoga bisa, insya Allah. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.